Buat Pak Jokowi semoga sehat selalu sampai akhir masa jabatan ini. Buat Pak Jokowi. Presiden Joko Widodo menyapa pengunjung di City Mall Gorontalo, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo pada Minggu 21 April 2024 lalu. Bertemu dengan orang nomor 1 di Indonesia tersebut tidak sedikit membuat para pengunjung mal kegirangan. Bahkan sejumlah pengunjung menangis setelah bisa bersalaman hingga selfie dengan Presiden Jokowi. Momen tersebut diunggah melalui akun YouTube Sekretariat Presiden pada hari ini, Senin 22 April 2024. Tampak dalam menit awal video menunjukkan euforia pengunjung saat menyambut kedatangan Jokowi di City Mall Gorontalo. Terlihat seorang perempuan bernama Lilis mengungkapkan kebahagiaannya seusai bertemu dengan Jokowi. Lilis mengaku sangat bersyukur hingga tidak kuasa menahan air mata bahagianya saat bertemu kepala negara. Selain itu, seorang pria bernama Danang juga tidak bisa membendung air matanya. Saat ditanya bagaimana perasaannya bertemu dengan Presiden Jokowi, ia mengatakan Jokowi merupakan sosok yang sangat baik. Suaranya pun hingga terdengar sampai serak dan Danang juga sempat menyeka air matanya. Di akhir masa jabatan Presiden Jokowi, ia berharap kepala negara tersebut selalu dalam kondisi sehat. Terima kasih banyak, Pak. Saya ngejar-ngejar dari Luwo sampai ke sini, Pak. Saya bisa nyampe, alhamdulillah. Senang sekali bersyukur ya. Presiden saya yang terbaik, Pak. Senang tadi desak-desakan di depanan tadi, tapi alhamdulillah bisa foto, dapat kaos juga. Bahkan ini kali ketiga Pak Jokowi ke Gorontalo. Saya selalu mengikuti kegiatan berpergian. Alhamdulillah kebetulan saya bekerja di sini dan kebetulan Bapak Jokowi juga mampir di Mall Gorontalo. Ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi saya, apalagi saya bisa foto bareng sama Pak Jokowi. Menurut saya Pak Jokowi itu sosok yang sangat baik di hati saya. Buat Pak Jokowi semoga sehat selalu sampai akhir masa jabatan ini. Buat Pak Jokowi is the best Presiden Indonesia. Udah dengar sih katanya ada Pak Jokowi, tapi kan belum percaya kan, tapi ternyata beneran ada. Seneng banget soalnya kan ini kan terakhir masa jabatannya Pak Jokowi, jadi kan kapan lagi bisa foto sama Pak Jokowi. Lagi kan anaknya juga pengen ketemu sama Pak Jokowi. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, tindakan Presiden belum dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hukum positif. Reaksi calon presiden atau capres nomor urut 1 Anies Baswedan menggelengkan kepala dalam sidang pembacaan putusan MK terkait perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU di gedung MK Jakarta pada Senin 22 April 2024 terlihat jelas. Sementara capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo terlihat langsung mengenakan kacamata kembali. Diketahui MK tidak menemukan korelasi penyaluran bantuan sosial atau bansos dengan kenaikan suara salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Adapun Hakim Ridwan Mansur yang membacakan pertimbangan hukum tersebut. Berdasarkan pantauan wartawan, reaksi langsung terlihat dari Anies dan Ganjar saat mendengar hal tersebut. Anies Baswedan tampak tersenyum dan geleng kepala saat mendengar pertimbangan hukum yang dibacakan Hakim Ridwan. Hakim Ridwan mengatakan Mahkamah tidak menemukan bukti mengenai adanya penyaluran bansos, di mana yang disebut menguntungkan pasangan calon atau paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Mendengar hal ini, Anies tampak mulai tersenyum. Atas alasan tersebut, Hakim Ridwan menyampaikan Mahkamah tidak menilai tindakan Presiden Jokowi soal penyaluran bansos sebagai pelanggaran hukum. Senyum Anies juga tampak menyiratkan ada sesuatu yang dipikirkannya. Belum berhenti tersenyum, Anies terlihat menggeleng-gelengkan kepala saat Hakim Ridwan Mansur membacakan kalimat yang berikut. Senyum Anies semakin terang namun bukan seperti senyuman bahagia, yakni melainkan ada hal lain yang diduga sedang dipikirkannya terkait pertimbangan hukum MK tersebut. Sementara Ganjar Pranowo yang mendengar hal tersebut terlihat langsung mengenakan kacamata dan terlihat mengetik. Mengenai pemilu saat ini,
Pola komunikasi pemasaran juru kampanye yang melekatkan citra dirinya kepada kandidat atau pasangan calon tertentu bukanlah tindakan yang melanggar hukum. Namun, endorsement atau perlekatan citra diri demikian sebagai bagian dari teknik komunikasi persuasif potensial menjadi masalah etika manakala dilakukan oleh seorang presiden yang notabene dirinya mewakili entitas negara, di mana seharusnya presiden bersangkutan berpikir, bersikap, dan bertindak netral dalam ajang kontestasi pemilih pasangan presiden dan wakil presiden yang akan menggantikan dirinya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Bahwa kedudukan presiden di Indonesia sendiri menurut Mahkamah memang dilematis antara posisinya sebagai kepala eksekutif atau pemerintahan hasil pemilihan umum, sebagai kepala negara simbol kedaulatan negara, sebagai kader dari partai politik yang mengusungnya dalam pemilihan umum, sekaligus sebagai warga negara Indonesia yang secara asasi mempunyai hak berpolitik antara lain mewujud dalam bentuk mendukung atau tidak mendukung calon atau kandidat tertentu. Bahwa menurut Mahkamah, mutlak diperlukan kerelaan presiden petahana untuk menahan atau membatasi diri dari penampilan di muka umum yang dapat diasosiasikan atau dipersepsikan oleh masyarakat sebagai dukungan yang bagi yang salah satu kandidat atau pasangan calon dalam pemilu. Kesediaan atau kerelaan presiden yang demikian, serta kerelaan para petahana di level masing-masing yang menghadapi kemiripan situasi dengan posisi kondisi Pilpres tahun 2024 ini, inkasu petahana kepala daerah, merupakan faktor utama bagi terjaganya serta meningkatnya kualitas demokrasi di Indonesia. Bahwa namun kerelaan adalah wilayah moralitas, etis, ataupun fatsun sehingga posisi yang berlawanan dengannya, yaitu ketidakrelaan, tentunya tidak dapat dikenai sanksi hukum kecuali apabila wilayah kerelaan demikian telah berlebih dahulu dikonstruksikan sebagai norma hukum larangan oleh pembentuk undang-undang. Bahwa berdasarkan fakta hukum serta indikasi yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah tidak menemukan landasan hukum untuk dilakukannya tindakan terkait dengan ketidaknetralan presiden yang mengakibatkan keuntungan bagi pihak terkait. Sekali lagi karena tolak ukur ataupun parameter ketidaknetralan presiden dalam pemilu termasuk wilayah etik belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan khususnya di level undang-undang. Apalagi Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas menyatakan bahwa hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Vide pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa terlepas dari anutan asas legalitas demikian, Mahkamah menegaskan perlu perubahan paradigma mengenai netralitas kekuasaan eksekutif demi mewujudkan pemilihan umum yang jujur dan adil sebagaimana amanat pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 22E ayat 1 AKUO dengan tegas menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tentunya perubahan paradigma demikian harus dilakukan melalui perubahan atas undang-undang mengenai kepemiluan. Sebagaimana telah tersinggung dalam pertimbangan hukum sebelumnya, termasuk dalam hal ini berkenaan dengan pemilu yang memenuhi azas jujur dan adil. Bahwa setelah Mahkamah mencermati fakta hukum mengenai latar belakang program Bansos yang merupakan dalam persidangan terutama dari dalil permohonan, pemohon serta keterangan menteri-menteri yang dipanggil Mahkamah menemukan indikasi ketiadaan antisipasi presiden dan dampak kunjungan dan pembagian Bansos terhadap fairness pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024. Setidaknya, dari keterangan lisan 4 menteri dalam persidangan, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan bukti adanya maksud atau intensi dari presiden terkait dengan penyaluran bansos yang dilakukan oleh presiden dengan tujuan untuk menguntungkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, tindakan presiden belum dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hukum positif. Terlebih, dalam persidangan Mahkamah tidak menemukan bukti-bukti yang meyakinkan Mahkamah adanya korelasi dan hubungan kausalitas antara penyaluran bansos dengan pilihan pemilih. Namun demikian,
penting bagi Mahkamah untuk menegaskan dalam rangka perbaikan tata kelola penyaluran bansos ke depan, khususnya penyaluran bansos yang berdekatan dengan penyelenggaraan pemilu, perlu diatur secara jelas menyangkut tata cara penyaluran, baik waktu, tempat, maupun pihak-pihak yang dapat menyalurkannya, sehingga tidak ditenggarai sebagai tindakan yang dapat dimaknai sebagai bantuan bagi kepentingan elektoral tertentu. Keberadaan Capres dan Cawapres terpilih pada Pilpres 2024 yakni Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mengundang pertanyaan publik pada Senin 22 April 2024. Hal itu lantaran Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo hadir dalam sidang putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait sengketa hasil Pilpres 2024. Namun Prabowo Gibran tidak terlihat selama persidangan berlangsung. Anggota tim pembela Prabowo Gibran yakni Oto Hasibuan mengungkapkan bahwa meski pasangan tersebut tidak hadir, ada sejumlah petinggi partai politik pengusung yang datang ke MK. Oto pun optimis dan berharap MK bakal menolak permohonan yang diajukan kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud dalam sidang pada hari ini. Sementara anggota tim pembela Prabowo Gibran Hotman Paris mengatakan bahwa ia optimis, di mana rasa optimis itu didasari oleh jalannya persidangan yang menurutnya tidak membuktikan beragam tuduhan. Sementara pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD terlihat tiba di MK untuk mengikuti sidang putusan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres. Ganjar dan Mahfud datang secara bersamaan sekira pukul 08.08 waktu Indonesia Barat. Keduanya kompak menggunakan kemeja putih dengan balutan jas hitam. Jika Ganjar menggunakan dasi berwarna merah, sementara Mahfud menggunakan dasi hitam kehijauan. Yang kelima, WBC Silver dihadiri oleh Mas Gibran. Tak hadiri sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi atau MK Jakarta pada Senin 22 April 2024 hari ini, keberadaan Cawapres terpilih Gibran Raka Buming Raka diunggah oleh kuasa hukum Hotman Paris. Melalui akun Instagramnya, Hotman Paris mengunggah videonya bersama Gibran. Terlihat Gibran mengenakan kemeja motif warna biru berada di belakang Hotman Paris. Tampak keduanya berada di sebuah acara pertandingan tinju. Diketahui keduanya menyaksikan pertandingan tinju WWC Silver di Senayan, Jakarta pada Minggu 21 April 2024 malam lalu. Dalam video tersebut, nampak Gibran tersenyum sambil melambaikan tangannya. Dalam keterangan video, Hotman menuliskan bahwa Gibran sempat berbisik kepada dirinya, yakni untuk tidak berkegiatan sampai larut lantaran keesokan harinya harus menghadiri sidang putusan sengketa hasil Pilpres 2024. Kemudian Hotman pun meminta Gibran untuk tidak perlu khawatir. Hal itu lantaran Hotman sudah terbiasa tidur dengan waktu yang singkat. Hotman pun mengaku jika hari ini telah terbukti bisa menghadiri sidang MK. AS Sport Club sukses melaksanakan pertandingan tinju dunia yang kelima WBC Silver dihadiri oleh Mas Gibran. Ini yang kelima. Mantap. Warganet menyoroti calon wakil presiden atau cawapres terpilih Gibran Raka Buming Raka yang menghadiri sebuah pertandingan tinju di Senayan, Jakarta pada Minggu 21 April 2024 malam lalu. Momen Gibran diunggah melalui akun Instagram @hotmanparisofficial pada Senin 22 April 2024 di tengah sidang putusan Mahkamah Konstitusi atau MK sengketa hasil Pilpres 2024. Bahkan ramai-ramai warganet memberondong kolom komentar Hotman Paris dan meminta seharusnya Gibran dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang berada di ring tinju tersebut. Tampak dalam video Gibran bersama Hotman berada di acara tinju dengan latar belakang ring tinju. Gibran melambaikan tangannya saat Hotman mengarahkan kamera depan dari ponselnya ke arah Cawapres Prabowo Subianto tersebut. Diketahui keduanya menyaksikan pertandingan tinju WWC Silver di Senayan, Jakarta. Sementara itu di kolom komentar unggahan Hotman tersebut, beberapa netizen malah meminta Gibran untuk tanding tinju bersama Hasto. Sebelumnya diketahui saudara, semenjak Gibran dicalonkan menjadi cawapres Prabowo hingga ia keluar dari PDIP, hubungan keduanya tampak menghangat.
Hingga Prabowo Gibran dinyatakan menang sebagai Capres-Cawapres terpilih, Hasto tampak kerap menyinggung terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024. Hasto juga menyinggung adanya dugaan penyalahgunaan kekuasaan dari Presiden Joko Widodo dalam majunya putra sulungnya tersebut. Terdapat dugaan pelanggaran pemilu berupa ketidaknetralan TNI yang dilakukan oleh Mayor Teddy Indrawijaya. Kehadiran ajudan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yakni Mayor Teddy Indrawijaya saat debat Capres-Cawapres bukanlah bentuk pelanggaran netralitas TNI dalam kontestasi Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Hakim Mahkamah Konstitusi RI Arsul Sani dalam keterangannya saat membacakan pertimbangan di sidang putusan sengketa Pilpres 2024 yang digelar pada Senin 22 April 2024. Arsul membacakan soal dalil pemohon 1 yakni kubu Anies Muhaimin alias Amin atas kehadiran Mayor Teddy, yakni dalam debat Capres-Cawapres yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Dikatakan olehnya, kehadiran Mayor Teddy dalam acara debat Capres berkapasitas sebagai pengawal dan bentuk pengamanan terhadap Prabowo, di mana dalam undang-undang itu menyatakan kampanye pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota, yakni harus memenuhi ketentuan tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Keterangan dari Arsul itu juga sudah didukung oleh pengumpulan alat bukti dan jawaban, baik dari pihak memohon, pihak termohon, keterangan pihak terkait, serta keterangan Bawaslu. Atas hal tersebut, Hakim Konstitusi dikatakan oleh Arsul tidak dapat menerima permohonan itu karena tidak berlandaskan hukum. Dalam permohonan pemohon maupun fakta hukum dalam persidangan. Dengan demikian, Mahkamah tidak dapat menilai lebih lanjut bukti yang diajukan oleh pemohon. Bahwa terlebih hasil pengawasan Bawaslu telah menjelaskan tidak adanya kegiatan bedah rumah yang dilakukan oleh Prabowo Subianto di daerah Cilincing, Jakarta Utara, sehingga tidak dapat dibuktikan adanya ketidaknetralan yang dilakukan oleh anggota Babinsa sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan adanya kehadiran Mayor Teddy dalam acara debat calon presiden dan wakil presiden, debat Capres tahun 2024, dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon mengajukan bukti P58. Bawaslu menyampaikan keterangan pada pokoknya, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK94, bukti PK104, sampai dengan bukti PK106. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat, tulisan yang diajukan oleh pemohon, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan bahwa permasalahan yang didalilkan pemohon telah diselesaikan oleh Bawaslu berdasarkan hasil kajian awal yang menyimpulkan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu berupa ketidaknetralan TNI yang dilakukan oleh Mayor Teddy Indrawijaya karena kehadiran yang bersangkutan dalam acara debat Capres yang diselenggarakan oleh KPU adalah dalam kapasitasnya sebagai petugas pengamanan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan, sebagaimana hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 281 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pemilu yang menyatakan kampanye pemilu yang mengikut sertakan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan Wakil-Wakil Kota harus memenuhi ketentuan tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Mahkamah mendapat keyakinan hal tersebut tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Apapun keputusan MK, bukan kiamat. Presidium Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat atau GPKR Din Syamsuddin menegaskan bakal pindah ke Istana Negara untuk menggelar aksi demonstrasi lebih besar pada Senin 20 Mei 2024 mendatang.
Adapun pelaksanaan aksi demonstrasi itu digelar bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Bahkan pihaknya mengaku bakal menggeruduk Istana Negara dengan jumlah massa aksi yang lebih besar. Sebelumnya, ia mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait sengketa Pilpres 2024 bukan kiamat. Hal itu disampaikan Din Syamsuddin saat berorasi mengawal putusan MK, tepatnya di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Senin 22 April 2024. Sementara itu, di dalam persidangan, Mahkamah Konstitusi telah menolak sengketa Pilpres yang diajukan oleh pemohon 1, yakni kubu Paslon 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Kemudian sengketa Pilpres dari pemohon 2, yakni kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD juga ditolak. Hal tersebut sebagaimana amar putusan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU, yakni yang dibacakan oleh Ketua MK Soehartoyo di Gedung MK Jakarta. Terdapat 3 hakim konstitusi yang dissenting opinion atau berbeda pendapat, diantaranya Saldi Isra, Eni Nurbaningsi, dan Arif Hidayat. Dalam pertimbangan hukum, Mahkamah menilai dalil kubu Anies Muhaimin soal dugaan adanya campur tangan Presiden Joko Widodo, yakni dalam pencalonan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran, tidak beralasan menurut hukum. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Mahkamah terkait dalil kubu Anies Muhaimin yang menyatakan KPU selaku pihak termohon diduga tidak netral dalam tahap verifikasi dan penetapan pencalonan Prabowo. Siang hari ini saya dengan Pak Menteri PU, Pak Menteri Perhubungan. Presiden Joko Widodo mengungkap progres pembangunan Bendungan Bulango Ulu, Gorontalo dalam kunjungan kerjanya pada hari ini, Senin 22 April 2024. Menariknya, kali ini Presiden Jokowi menunjukkan progres pembangunan bendungan tersebut sambil ngevlog. Aksi Kepala Negara ngevlog tersebut diunggah oleh akun Instagram resmi Jokowi. Dalam video, tampak Presiden Jokowi memegang sebuah handphone yang diarahkan ke dirinya. Kepala Negara lalu menjelaskan terkait ukuran dan daya tampung bendungan. Berlatar belakang pembangunan bendungan tersebut, Presiden Jokowi tampak luas saat ngevlog. Presiden Jokowi juga memberikan informasi terkait alamat bendungan itu. Orang nomor 1 di Indonesia tersebut mengatakan bahwa bendungan tersebut masih dalam proses pembangunan. Presiden mengatakan bahwa pembangunan ditargetkan rampung pada tahun 2024. Ia menuturkan proyek ini sudah dikerjakan sejak tahun 2019 lalu. Jokowi juga mengungkapkan pembangunan Bendungan Bulango Ulu Gorontalo tersebut menelan anggaran 2,4 triliun rupiah. Siang hari ini saya dengan Pak Menteri PU, Pak Menteri Perhubungan mengunjungi Waduk Bulango Ulu, Bendungan Bulango Ulu di Provinsi Gorontalo. Dan ini letaknya di Bone Bulango di Provinsi Gorontalo. Bendungan Bulango Ulu ini memiliki luas genangan ini 483 hektar dengan kapasitas tampung ini sangat besar sekali, 84 juta. Ini masih dalam proses pembangunan dan akan selesai insya Allah akhir tahun ini dengan anggaran 2,4 triliun yang sudah dikerjakan sejak 2019. Nih. Saya dan Pak Mahfud tinggal hari ini saja, akhir dari sebuah perjalanan. Calon Presiden atau Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyampaikan pernyataannya seusai sidang putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait sengketa hasil Pilpres 2024 di Gedung MK Jakarta pada Senin 22 April 2024. Adapun Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa kubu Ganjar Mahfud. Saat ditanya awak media bagaimana perasaannya saat ini, Ganjar menyebut bahwa hari ini merupakan akhir dari perjalanan. Didampingi Mahfud MD, Ganjar Pranowo keluar dari ruangan sidang putusan MK hari ini. Ganjar pun menyempatkan bertemu dengan sejumlah awak media yang sudah menunggunya.
Dikatakan olehnya, ia dan tim telah sepakat dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil Pilpres 2024 yang digelar hari ini. Capres nomor urut 3 tersebut juga mengucapkan selamat kepada pasangan Capres-Cawapres terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Ganjar berharap Prabowo Gibran dapat menyelesaikan beragam pekerjaan rumah yang ada di Indonesia. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu pun menerima putusan MK tersebut dan menilai tidak perlu ada lagi yang harus diperdebatkan. Ya, warga masyarakat dan tentu pada hakim. Hakim majelis saya apresiasi yang pertama menerima prosesnya dari awal dan kemudian menyidangkan sampai kemudian tadi diputuskan dan ada dissentingnya. Yang menarik dalam catatan kami adalah dalam dissenting itu disampaikan bahwa eksepsi-eksepsi yang ada ditolak. Maka hakim akan mengadili. Hakim tidak hanya bicara kalkulator, lebih bicara substantif. Bahkan tadi Pak Arief sampai mengabulkan. Maka artinya nurani hakim punya ruang sendiri untuk bisa mengekspresikan dalam bentuk putusan. Dan saya kira ini adalah proses panjang yang harus kita hormati. Saya dan Pak Mahfud tinggal hari ini saja, akhir dari sebuah perjalanan. Maka apapun keputusannya kami sepakat dari awal untuk menerima, maka kami terima. Dan tentu kami mengucapkan selamat bekerja untuk pemenang. Dan mudah-mudahan PR bangsa ke depan bisa segera diselesaikan. Hari ini dolar menguat, rupiah jatuh. Hari ini ada perang ya, yang bisa bertambah dengan titik depan yang makin banyak. Ya, saat ini harga minyaknya naik, terus kemudian kebutuhan pangan mungkin cukupi. Saya kira itu PR yang jauh lebih penting untuk segera diselesaikan daripada sekedar kita berdebat yang tidak usai terkait dengan hasil ini. Itu kira-kira. Apa yang dirasakan? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.